Juventus kena pengurangan 10 poin, merosot ke peringkat 7 Serie A. Juventus kembali dijatuhi hukuman pengurangan poin musim ini. Kali ini Juve kehilangan 10 poin di Serie A 2022-2023 setelah pengadilan banding federal memberikan putusan terkait skandal Capital Genzuf. Kasus Juve disidangkan pada Senin 22 Mei 2023 waktu setempat di Roma, Italia. Jaksa penuntut mengajukan hukuman pengurangan 11 poin untuk skandal finansial Juventus. Tuntutan tersebut dikabulkan, tapi hanya dengan pengurangan 10 poin. Posisi Juve di klasemen Liga Italia turun. Mereka terlempar ke posisi 7. Bianconeri dinyatakan bersalah karena merekayasa biaya transfer untuk meningkatkan perolehan modal capital gain. Seolah-olah Juve memiliki aset yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya mereka punya. Hukuman ini cukup berat bagi Juve. Mereka terlempar dari 4 besar klasemen sementara, dari peringkat 2 ke peringkat 7, dari 69 poin ke 59 poin. Dua pemain muda potensial di Serie A dilirik Inter Milan. Ada dua pemain muda di Liga Italia yang mampu memikat Inter Milan. Keduanya masuk ke dalam daftar buruan Nerazzurri, tetapi belum pasti diupayakan untuk didatangkan pada musim panas 2023 mendatang. Pemain pertama adalah gelandang berusia 23 tahun yang kini bermain untuk Sassuolo, David Pratesi. Pemain kedua adalah bek tengah jangkung milik Atalanta, Giorgio Scalvini, yang masih berusia 19 tahun. Rumor ketertarikan Inter Milan terhadap dua pemain muda potensial tersebut dikonfirmasi oleh Giuseppe Marotta. CEO Inter Milan itu mengaku terpukau dengan penampilan keduanya sepanjang musim 2022-2023. Saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa Inter memang sedang memantau situasi mereka, Pratesi dan Scalvini, akunya di Rai Radio. Memang tidak mudah untuk bisa memboyong mereka di musim panas 2023 mendatang. Keduanya masih punya kontrak jangka panjang. Pratesi masih punya kontrak resmi hingga 2026 di Sassuolo. Kontrak Scalvini 1 tahun lebih lama hingga 2027 bersama Atalanta. Akhiri spekulasi, Simone Inzaghi tetap dipercaya tukangi Inter Milan. CEO Inter Milan Giuseppe Marotta telah mengkonfirmasi bahwa pelatih Simone Inzaghi akan tetap berada di klub setelah musim panas ini. Setelah terjadi kebangkitan performa yang signifikan, Inzaghi sempat diisukan akan dipecat selama periode penuh gejolak Inter, di mana mereka hanya mampu memenangkan 1 dari 7 pertandingan antara Maret dan April, yang mengancam peluang mereka untuk bersaing di 4 besar. Nerazzurri telah melaporkan mempertimbangkan beberapa opsi. Christian Kipu, manajer tim U19 klub, dipertimbangkan untuk menjadi pelatih sementara hingga akhir musim. Tahun ini kami tidak pernah berpikir bahkan sedetik pun untuk mengganti Inzaghi, tegas Marotta. Para petinggi Nerazzurri merasa senang dengan hasil-hasil yang diraih belakangan ini, dan CEO Marotta telah mengakhiri spekulasi mengenai masa depan Inzaghi dengan menegaskan bahwa pelatih berusia 47 tahun tersebut akan tetap berada di Giuseppe Meazza musim depan. Ditinggal Firmino, Pandik tenang ada Gakpo. Liverpool telah mengkonfirmasi bahwa musim depan penyerang andalan mereka, Roberto Firmino, resmi meninggalkan Anfield. Meskipun sedih kehilangan teman satu perjuangannya, Virgil van Dijk tegaskan bahwa Liverpool masih punya Cody Gakpo. Liverpool mengkonfirmasi bahwa mereka melepas Firmino bersama dengan Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, dan James Milner. Dengan begitu, mereka akan kehilangan sosok penting yang menjadi lumbung gol Liverpool selama beberapa musim. Bermain sebagai False Nine, Firmino sukses bukukan 110 gol dari 360 laga. Torehan tersebut juga membantu Liverpool memenangkan 1 gelar Premier League dan Liga Champions. Meskipun begitu, Van Dijk menerangkan bahwa Liverpool saat ini sudah punya pengganti untuk posisi Firmino. Van Dijk menilai Gakpo sebagai suksesor tepat untuk peran False Nine yang ditinggal Firmino. Kim Min-jae tolak PSG demi bisa berseragam Manchester United. Keputusan Kim Min-jae mengenai masa depan karirnya tampaknya sudah ditetapkan. Klub yang paling mungkin jadi persinggahan baru sang pemain adalah Manchester United. Banyak laporan menyebutkan negosiasi antara Manchester United dengan Napoli. Begitu pula dengan perwakilan Kim berjalan lancar.
Semuanya dipastikan akan tuntas di musim panas 2023 nanti. Bahkan Kim mengucapkan ketertarikan yang datang dari klub lain. Laporan RMC Sport menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain sempat terlibat dalam perburuan tanda tangannya. Namun, Paris Saint-Germain harus menelan pil pahit. Upaya Les Parisiens mendatangkan pemain berposisi bek tengah tersebut seperti ditolak mentah-mentah. Pantang rugi Barcelona yang mau Ruben Neves, tetapi Wolverhampton yang harus keluar uang. Strategi transfer menarik sedang disiapkan Barcelona untuk mendatangkan Ruben Neves. Sebagai pihak yang hendak membeli, Barcelona tidak akan keluar uang sepeser pun. Sebaliknya, Wolverhampton yang harus mengeluarkan biaya transfer. Dikutip dari Sport, strategi yang tidak biasa itu bisa saja terjadi karena Barcelona menawarkan opsi pertukaran pemain. Ruben Neves akan ditukar dengan Ansu Fati. Nah, pertukaran ini ternyata tidak diimbangi dari segi harga pasaran. Harga pasaran Neves saat ini di angka 45 juta euro. Sedangkan Ansu Fati menyentuh 70 juta euro. Ya, Wolverhampton yang harus membayar selisih harga pasaran dari barter pemain tersebut. The Wolves harus membayar Barcelona sekitar 25 juta euro untuk mewujudkan transfer tersebut. Hadapi AS Roma di final, Rakitic waspadai kecerdikan Jose Mourinho. Sevilla akan ditantang AS Roma di final Liga Eropa pada Kamis 1 Juni 2023. Jelang duel panas tersebut, Ivan Rakitic memberikan atensi lebih pada kecerdikan Jose Mourinho. Gelandang Sevilla tersebut menilai Mourinho merupakan sosok terpenting di balik prestasi AS Roma. Berkat kemampuan dan pengalaman Mou, AS Roma mampu menjadi kuda hitam hingga melaju ke partai puncak. Bagi Rakitic, pelatih AS Roma tersebut punya segudang cara untuk memenangkan partai puncak melawan Sevilla. Rakitic bahkan menempatkan Mourinho sebagai tiga terbaik dalam urusan meracik strategi. Dan itu final akan lebih sulit. Pertama-tama, karena AS Roma dipimpin oleh satu pelatih terbaik di dunia, katakanlah di tiga besar. Uji Rakitic dikutip dari Football Italia. Porak-poranda Juventus terjadi dalam satu malam. Max Allegri, musim yang anomali bagi kami. Massimiliano Allegri sangat marah karena Juventus mengalami hal buruk dalam satu malam. Betapa tidak, usai mendapati hukuman pengurangan 10 poin tepat sebelum berlaga, mereka juga mengalami kekalahan memalukan atas Empoli di Serie A. Alhasil, Bianconeri sudah kena mental sebelum berlaga saat mereka dihancurkan oleh sang lawan dalam laga lanjutan pekan ke-36 Serie A 2022-2023. Bermain di Stadio Carlo Castellani, mereka kalah dengan skor 4-1. Tim tuan rumah unggul lewat 2 gol dari Francesco Caputo, Sebastiano Luperto, dan Roberto Piccoli di akhir laga. Sedangkan Juventus hanya mampu menipiskan jarak lewat sepakan Federico Chiesa di babak kedua. Lionel Messi ke Barcelona, Xavi, ya tergantung. Gosip kepulangan Lionel Messi ke Barcelona kembali memanas. Kabarnya, pihak klub sedang mengupayakan segala cara untuk memulangkan sang legenda. Saat ini Messi memang masih berstatus sebagai pemain Paris Saint-Germain. Namun kabar kepindahan La Pulga sudah menguat beberapa bulan terakhir, bahkan sejak tahun lalu. Messi disebut tidak puas dengan proyek perkembangan tim yang dijalankan Paris Saint-Germain. Kegagalan di Liga Champions musim ini kembali membuktikan bahwa Paris Saint-Germain tidak cukup kuat untuk bersaing di level tertinggi. Kontrak Messi di Paris Saint-Germain bakal habis di musim panas ini. Pihak klub coba menawarkan kontrak baru, tapi hingga kini belum ada kesepakatan apapun. Alhasil, kabar Messi hengkang semakin kuat. Posisi Barca ini bukan lagi rahasia baru. Bahkan pihak klub disebut sempat mengajukan permintaan khusus kepada La Liga untuk sedikit mengendurkan aturan finansial fair play. Sebagai pelatih, Xavi menyadari sulitnya transfer kepulangan Messi. Untuk saat ini, kemungkinan Messi balik ke Barcelona masih cukup kecil. Situasinya masih mengambang, tergantung banyak hal. Saya hanya bisa berkata bahwa dia Messi adalah pesepak bola luar biasa, ujar Xavi. Saya berteman dengan dia dan kita tunggu saja apakah transfer ini bisa terjadi. Situasi ini pun sangat bergantung pada kemauannya.
Lelucon ala Bayern Munchen, pecat Julian Nagelsmann sekarang terancam nihil trofi. Julian Nagelsmann bisa jadi pihak yang tertawa paling akhir dalam saga Bayern Munchen musim ini. Raksasa Jerman itu terancam nihil trofi pada akhir musim 2022-2023. Sabtu malam, Bayern berjumpa RB Leipzig pada pekan ke-33 Bundesliga. Di luar dugaan, Bayern yang sempat unggul 1-0 justru keok dengan skor 1-3. Kekalahan ini buruk. Bayern Munchen kehilangan tahta di puncak klasemen Bundesliga. Disalip Borussia Dortmund yang berhasil menang sehari setelahnya. Kini tersisa satu laga. Dortmund ada di posisi terdepan dalam perebutan gelar juara. Jika bisa memetik kemenangan di laga terakhir, Dortmund akan meraih trofi Bundesliga 2022-2023. Harry Kane sebaiknya pindah ke Manchester United. Alan Shearer meminta Harry Kane mempertimbangkan pindah ke Manchester United. Menurut legenda Newcastle United tersebut, ini adalah waktu yang tepat bagi Kane untuk meninggalkan Tottenham. Kane kembali menunjukkan kelasnya musim ini. Striker Tottenham Hotspur tersebut mengantongi 28 gol dan menempatkan dirinya di posisi kedua pencetak gol terbanyak Premier League 2022-2023 sementara. Faktor turunnya performa Spurs juga menjadi alasan Shearer meminta Kane menyeberang ke United. Sebab peluang The Lilywhite's bermain di Eropa musim depan sangat kecil. Kini kontrak Kane akan habis di akhir musim depan. Kendati demikian, Spurs akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan ujung tombaknya tersebut. Spurs sangat ingin mempertahankan Kane lebih lama. Jika tim London Utara tersebut memutuskan untuk membiarkannya pergi, mereka akan menuntut lebih dari 100 juta euro untuk sang striker.